Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun sahabat-sahabat kini berada, alhamdulillah pada perjumpaan kita kali ini, khusus di video ini saya akan membahas terkait seputar pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah masuk di kolom WA saya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menarik benda pusaka dengan membaca suratul Fatihah. Baik, saya mencoba menjawab sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang pertama yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat ini menurut pengetahuan saya adalah silahkan sahabat-sahabat tentukan terlebih dahulu lokasinya di mana, tempatnya di mana, keberadaannya di mana. Tanyakan sama penunjuk arah ataupun orang atau sahabatnya, sahabat-sahabat yang menginformasikan jika di lokasi atau di tempat tersebut ada benda pusaka di tempat tersebut, seperti itulah ya. Jadi pertama yang harus dilakukan sahabat-sahabat adalah harus menentukan terlebih dahulu lokasinya, tempatnya, entah itu di bujuk lah, entah itu di pohon besar lah, ataupun di sungai lah, ataupun di pegunungan, ataupun di tinggalan kerajaan-kerajaan lah, atau dimanapun lah ya. Intinya satu adalah tentukan terlebih dahulu lokasi keberadaan benda pusaka tersebut ya. Terus ketika langkah pertama selesai, maka sekarang masuk ke langkah yang kedua, yaitu silakan sahabat-sahabat bersuci terlebih dahulu. Kita ambil wudhu ya, kita mencoba ambil wudhu ya, kita bersihkan dulu dari hadas ya, seperti halnya orang berwudu itu ya. Kemudian ketika kita suci, baik itu dari badan kita sudah disucikan selesai, terus kita pakaian juga rapi dan kotor-kotor banget, kalau perlu dengan pakaian juga harus suci, seperti itu ya. Jadi yang kedua ini langkahnya adalah silahkan sahabat-sahabat bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Oke. Sekarang masuk ke langkah yang ketiga adalah ketika sudah nyampe di tempat, silakan sahabat-sahabat diterawang terlebih dahulu. Katakanlah di sebuah pohon besar, kita terawang saja dulu, kita rasakan terlebih dahulu. Ya terserah sahabat-sahabat membaca apa. Kalau saya biasanya itu membaca suratul Fatihah. Ya Allah, kalau memang di tempat ini ada benda pusaka peninggalan yang bagus buat diri saya, bermanfaat untuk orang banyak, mudah-mudahan Engkau ridhoi, mudah-mudahan Engkau beri kemudahan pada saya ya Allah. Jadi terawang saja dulu sudah, seperti halnya orang merasakan sesuatu, begitulah ya. Ketika tiga cara itu sudah dilakukan, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu silakan kalau memang katakanlah ada pohon besar di tempat itu, kita tempelkan telapak tangan ini. Telapak tangan ini kita langsung tempelkan saja kepada, katakanlah ini pohon, kita tempelkan saja begini. Nah ini tempelkan, cukup tempelkan seperti ini. Ini masuk ke langkah yang keempat ya. Kemudian apa yang harus dibaca? Silakan ini masuk ke langkah yang kelima, yaitu bacalah suratul Fatihah ya. Baca surat Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas. Bacanya nanti bisa 1 kali baca Al-Fatihah, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4, 5, 6 dan sampai 7. Nah, kalau sahabat-sahabat sudah bisa nyampe 7 kali ya bagus, hebat menurut saya itu ya. Kalau saya biasanya cukup 3 atau paling kuat itu 5. Jadi 1 kali tahan nafas kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Kita tarik seperti itu, 1 kali tarikan ya.
Itu tergantung dari olah nafasnya sahabat-sahabat. Makanya hal seperti ini perlu dilatih ataupun dipelajari. Ada yang kuat 1 kali, ada yang kuat sampai 3 kali, ada yang kuat sampai 5 kali, ada yang sampai 7 kali, ada yang sampai 11, tergantung dari olah latih pernafasannya sahabat-sahabat. Itu masuk langkah yang kelima. Kemudian kita masuk ke langkah yang keenam adalah ketika kita sudah membaca suratul Fatihah, seolah-olah kita masuk ke 6 ini ya, seolah-olah kita sudah memegang benda tersebut. Jadi kita merasakan, makanya kita harus konsen dan fokus. Ketika benda itu seperti hanya kita sudah pegang, biasanya hal seperti itu panas hendaknya suatu khodam di dalamnya itu tergantung dari khodam penjaga yang ada dalam benda pusaka tersebut. Seperti itu. Kalau semakin panas maka semakin kuat khodam di dalamnya. Kalau tidak panas, biasa-biasa saja, ya sudah. Ya kita seakan-akan sudah memegangnya seperti itu, seolah-olah lah. Jadi feeling atau insting kita ke sana. Kemudian kita masuk ke langkah yang berikutnya, yang ketujuh. Ketika itu sudah kita pegang, lalu kemudian jangan langsung dilepas. Langkah yang ketujuh adalah silakan sahabat-sahabat diamkan dulu sejenak. Kita ibaratkan seolah-olah energinya itu atau khodam yang ada dalam benda pusakanya tersebut biar menyatu terlebih dahulu. Entah itu, kalau saya biasanya itu 7 detik lah, atau 11 detik, ataupun 21 detik, tergantung dari kita. Hati kita pleng, just pleng biasanya enak. Oh, saya pikir ini khodamnya sudah menyatu ke benda pusakanya. Tergantung dari insting atau enak hendaknya hatinya sahabat-sahabat. Kalau saya biasanya 21 kali. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang nomor 8. Langkah yang nomor 8 adalah, atau cara yang nomor 8 ini, silakan sahabat-sahabat ketika benda pusaka tersebut sudah ada di tangan kita, kemudian kita siapkan leme ataupun tempat, katakanlah daun pisang bisa, daun apapun lah, terserah. Daun jati bisa, pokoknya taruh di daun. Kemudian kita siram pakai air ruqyah ataupun air yang sudah kita bacakan dengan bacaan suratul Fatihah sebanyak 113 kali. Insya Allah nanti setelah ini saya akan buatkan videonya. Biasanya saya siapkan satu botol aqua, kemudian saya taruh garam secukupnya saja, kemudian saya bacakan terlebih dahulu Al-Fatihah sebanyak 113 kali. Jadi kemudian kita siram ke benda pusakanya, katakanlah benda pusakanya seperti ini sahabat-sahabat ya. Ini lalu kita siram saja sudah. Kita siram, kemudian tujuannya apa? Untuk menetralisir, menetralisir takut ada khodam ataupun yang tidak bagus lah, khodam energi yang berbau negatif seperti itu. Jadi kita siram seperti itu ya. Kemudian sekarang kita masuk ke langkah yang ke-9, yaitu silahkan ketika sudah disiram dengan air ruqyah, air yang sudah kita bacakan suratul Fatihah 113 kali itu, kemudian kita ucapkan dalam hati kita membaca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Insya Allah seperti itu. Terus sekarang masuk ke langkah yang terakhir yang nomor 10 adalah ketika benda pusaka itu sudah kita dapatkan, langkah selanjutnya adalah biasanya menurut saya untuk merawat benda pusaka tersebut ya seperti halnya orang merawat gaman ataupun benda ya, kita rumat. Ketika katakanlah kita punya sepeda motor ya seperti apa cara ngerumat sepeda motor seperti itu. Kalau keris, kalau gaman, kalau benda pusaka sepengetahuan saya kita bilas nanti lagi nyampe di rumah dengan air jeruk bisa agar bersih. Kemudian habis itu ya sudah kita taruh saja sudah cukup, atau kita taruh di pajangan, kita taruh di rumah buat pajangan ataupun buat koleksi ataupun buat apapun terserah sahabat-sahabat. Langkah yang paling terakhir yang nomor 10 ini, ketika benda pusaka tersebut sudah ada di tangannya sahabat-sahabat, nanti kalau semisal mau dialih rawatkan ke orang lain, tolong informasikan, berilah dia pemahaman, berikan dia juga wawasan, pemahaman juga agar tidak salah digunakan
agar tidak diselewengkan ke hal yang macam-macam, terus agar tidak salah niat juga, dan beri penjelasan bahwasanya benda pusaka tersebut, katakanlah benda pusaka seperti ini tidak memiliki arti apa-apa, ini hanya sebuah alat. Kalau dalam ilmu sorofnya itu ini hanya isim alat saja. Ibaratkan kita mau ke pasar, kita butuh sepeda motor, ya kita itu isim alat, ya sebagai benda saja, tidak lebih. Nah, kalau memang ada kelebihan pada benda tersebut, baik dari keunikannya, baik dari ada begini dan begitu, ya terserah. Itu bukti mungkin kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya niatnya adalah kita tidak boleh mempercayai sedikit pun jika benda tersebut memiliki kekuatan yang macam-macam, itu tidak boleh. Jadi kita kasih pemahaman seperti itu kepada yang mau kita alih rawatkan, itu seperti itu. Yang kedua, ketika benda pusaka yang sudah kita dapat, yang sudah kita terima, katakanlah si A memberikan kepada si B, ketika si B ini sudah menerima benda pusaka tersebut, beri dia pemahaman juga kalau benda pusaka tersebut harus digunakan ke hal yang positif, yang baik-baik, untuk karena setiap benda pusaka itu banyak memiliki khasiat, banyak memiliki keistimewaan, dan bagi saya itu adalah kuasa Allah, ya itulah keunikannya seperti itu. Katakanlah bisa sengat kita disengat kalajengking, bisa menyedot racun di dalamnya, ada yang disengat ular bisa menyedot racun di dalamnya, memang ada seperti itu. Ya itu bagi saya biasa-biasa saja. Memang itu buat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu masih kecil sekali. Jadi jangan sampai digunakan ke hal-hal yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Contohnya apa? Saya banyak melihat di video-video YouTube itu ada sebuah gaman benda pusaka digunakan untuk nyantet, untuk nyihir, untuk yang macam-macam, untuk pesugihan, untuk menggandakan uang dan macam-macam. Jangan pernah dilakukan karena itu sudah keluar dari ajaran, dan itu sudah salah total, dan itu saya tidak menyarankan sedikit pun kepada siapapun yang melihat video ini Jadi intinya beri pemahaman kepada siapapun yang akan kita berikan benda pusaka tersebut, bahwasanya gunakan benda pusaka itu dengan baik, rawat dengan baik, dan niatkan dengan baik, membantu orang lain dengan alat seperti itu bisa Intinya gunakan yang positif-positif, tidak boleh diseleweng-selewengkan Kalau saya masih ingat pesan guru saya, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah Genggong, ini bukan benda pusaka lagi sahabat-sahabat, tentang ilmu. Kita punya ilmu itu bagaikan kita punya pistol. Kalau pistol itu dipegang oleh polisi, maka insya Allah pistol tersebut akan digunakan sebagaimana mestinya. Tapi jika pistol itu ada di tangan penjahat, maka akan digunakan terus kejahatan. Ibaratkan seperti itu Jadi mungkin itu dulu sahabat-sahabat pemahaman penjelasan dari saya terkait masalah bagaimana cara menarik benda pusaka dengan membaca suratul Fatihah. Sebenarnya masih banyak cara-cara yang lain baik itu ada yang tirakat, ada yang bersemedi, ada yang melakukan puasa terlebih dahulu, ataupun macam-macam, terserah mereka. Yang penting tujuannya hanya satu, yaitu saya ingatkan kembali, itu hanya sebagai hobi saja, tidak perlu dipercayai sedikit pun, tidak perlu. Kalau ada gaman memiliki khasiat ataupun manfaat, itu mungkin salah satu kelebihannya. Seperti itu, tidak usah disyirik-syirikkan lah, kafir, enggak. Kita tidak sholat saja sudah kafir, Kita sudah punya niatan yang jelek saja sudah tidak benar itu, Jadi tidak perlu kita menafsirkan sesuatu yang semestinya kita tidak perlu menafsirkan hal itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran, itu mutlak dari Allah. Jika ada kesalahan, itu mutlak dari saya pribadi. Saya minta maaf. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut.